mulai. Nah, masih PPT kan ini gue. Ya. Ya lanjut. Nah, motor DC itu dia peralatan elektromekanik dasar. Nah, dia tuh fungsinya tuh ngubah tenaga listrik jadi tenaga mekanik. Dia nih jenis motor menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya. Ini kalau apa namanya? Yang nggak asing di kuping kalian mungkin namanya dinamo kali ya. Yang sering ditemuin di Tamiya itu. Dinamo. Ini bentuknya kayak gini ya. Kalau dinamo juga hampir sama kayak gini kan. Dia juga termasuk motor DC juga tuh dinamo. Di dalamnya ada lilitan-lilitannya gitu. Terus lanjut lagi yang ini. Nah, jenis-jenis motor DC. Nah, motor DC itu jenisnya ada dua sebenarnya. Dia tuh ada yang pertama tuh dia sumber dayanya terpisah. Jadi dia butuh baterai ya buat ngejalaninnya. Terus yang kedua itu ada sumber daya sendiri atau self-excited. Nah, ini ada tiga kan tipe si sumber saya sendiri itu ada tiga jenis sendiri. Ada tiga tipe. Itu ada tipe shunt, seri, sama gabungan. Shunt ini tuh dia lebih ke paralel. Gulungan medan di dalam dinamonya nih. Di dalam dinamo itu, dalam motor DC itu ada gulungan-gulungan benang gitu, kawat gitu. Nah, itu tuh dia lebih dihubungkannya secara paralel. Nah, kalau yang seri ini, gulungan medannya tuh dihubungin secara seri ya. Beda sama yang shunt. Shunt itu lebih ke paralel, kalau yang seri ya seri. Nah, itu tuh arus medannya sama dengan arus dinamo. Terus, tapi di tipe seri ini, kecepatan motor DC itu dibatasin sampai 5.000 RPM. Terus yang lanjut lagi ada yang tipe gabungan. Nah, ini dia gabungan, namanya aja gabungan kan. Dia ini gabungan dari shunt sama seri. Dia tuh dihubungin secara paralel dan seri. Sehingga tuh si motor tuh dia punya torque gitu loh, punya torsi penyalaan awal. Penyala awal tuh dia udah punya tenaga duluan dari yang terpisah. Terus untuk ngejalaninnya lanjut lagi, dia dari daya yang seri. Kalau yang masih belum tahu bentuknya, dia anggap aja bayangin kayak dinamo Tamiya ya. Itu motor DC termasuk juga. Lanjut ke yang ini. Ini motor stepper. Motor stepper ini dia tuh DC brushless. Gerakannya satu putaran penuhnya dibagi menjadi beberapa step yang sama. Jadi setiap step itu tuh kayak ada pulse-nya gitu. Jadi ada pulsa listrik kayak gitu. Setiap step ada pulse-nya. Terus prinsip kerja motor stepper ini nih hampir sama ya kayak motor DC. Dia tuh perlu tegangan DC buat ngasilin medan magnet di sekitar motor stepper ini. Bentuknya tuh hampir sama kan yang depannya kayak motor DC ya. Bedanya tuh dia lebih lebih apa ya? Dia tuh lebih lambat, tapi pengaturannya tuh mudah. Rotasinya tuh juga tepat lah gitu. Nggak Pengaturannya tuh menurut gue lebih mudah dibandingkan servo ya ntar deh. Lanjutnya. Bedanya motor stepper dan motor servo. Positioning. Nah, ini maksudnya dari positioning ini adalah kalau di motor stepper itu lebih banyak kutub di putaran. Nah, maksudnya positioning ini kan dia tuh bisa gerak 360 derajat bebas ya di motor stepper nih. Dia bisa gerak 360 derajat bebas. Itu dia tuh bisa kayak gitu karena ya ini dibilang memiliki lebih banyak kutub dalam satu putaran. Terus dia tuh stepper itu nggak perlu encoder karena ia bergerak dengan akurat. Nah, dia tuh nggak perlu encoder. Akurat itu dia bergerak antara kutub-kutub pakai sistem loop. Makanya dia bisa gerak 360 derajat tuh tanpa berhenti. Bedanya kalau yang servo, nanti dijelasin itu, servo itu dia gerakannya ada yang terbatas.
Terus kalau untuk ngegerakin si motor stepper ini, dia jauh lebih mudah. Misalkan kita pengen ke posisi mana gitu, posisi kutub, posisi sudut berapa itu untuk programnya atau pengaturannya itu jauh lebih mudah daripada servo. Terus kalau torsi, nah ini balik ke torsi. Torsi torsi itu kan kayak ini nih. Dia tuh si stepper ini dia punya apa ya? Torsi maksimum pada kecepatan rendah. Nah, ini dia nih beda sama servo ya. Servo itu kecepatan tinggi, tapi torsinya nggak semaksimum si stepper. Terus juga motor stepper ini akurasinya tuh lebih tinggi, presisinya gitu dengan karena kecepatan rendah itu, tapi torsinya gede. Contohnya kayak apa ya? Di printer 3D. Printer 3D itu dia pakai yang gue lihat tadi yang gue baca dia tuh pakai motor stepper. Karena dia kan kok apa printer 3D itu kan pelan ya geraknya. Pelan tapi dia harus presisi kan. Harus presisi, nggak boleh geter gimana gitu kan. Nah, itu tuh makanya dia pakai motor stepper supaya lebih presisi. Kan dia kan motor apa printer 3D itu kan geraknya nggak cepet ya. Pelan, pelan, pelan tapi akurat banget kan hasilnya. Lebih presisi. Makanya banyak kan printer 3D pakai motor stepper. Terus juga ada lengan robot yang di industri-industri itu pakai motor stepper juga. Karena dia lebih ngejaga apa ya? Torsi maksimumnya itu berguna buat dia ketika ngangkat barang kan nggak terlalu cepat tuh. Terus pas kecepatan rendah itu pas dia ngangkat barang si lengan robotnya ini masih bisa ngangkat barang yang berat itu tanpa jatuh karena torsi maksimum itu. Terus kita lanjut ke ini motor servo. Ini kelihatan gak gue lagi iniin servo? Kelihatan. Kelihatan ya? Bang lu kalau mau nambahin nambahin bang. Ngantuk gue aja. Lanjut ke yang motor servo ya. Nah, di bagian ini nanti kita tuh ada bahas pengertian servonya, terus prinsip kerjanya, jenis motornya, keunggulan, kelemahannya, terus implementasi motor servo di mana. Nah, terus nanti yang terakhir tuh ada praktikum Tinkercad-nya yang pasti. Aduh, aus banget. Nah, yang pengertian itu, nah, motor servo atau micro servo, dia tuh motor listrik umpan balik tertutup di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di motor servo. Nah, beda. Kalau motor DC tadi kan benar-benar murni kayak gulungan medan itu sendiri ya. Kalau si motor servo ini, di dalamnya tuh ada motor DC, terus ada beberapa gear tuh. Ada gear-gear yang buat gerakin, terus ada potentiometernya, dan rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol ini kayak boardnya di bawah. Boardnya gitu buat ngendaliin si motor servo. Nah, dia tuh sama merubah energi listrik menjadi energi mekanik sama kayak motor DC tadi. Maka magnet permanen motor DC servolah yang mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik. Karena di dalamnya tuh udah ada motor DC. Nah, prinsip kerjanya dia tuh berdasarkan sinyal modulasi lebar pulsa PWM ya. Itu kalau nanti di praktikumnya tuh ada PWM out gitu-gitu kalau nggak salah. Dia tuh pakai kabel kontrol. Nah, kabel kontrol ini yang memberikan sinyal pulsa sinyal, dia tuh nentuin sudut putaran poros motor servo. Jadi nggak sebebas yang motor stepper tadi yang gue bilang ya. Motor stepper bisa 360 derajat bebas, terus lu nentuinnya juga lebih gampang. Dan untuk servo ini, dia tuh nentuin sudutnya kalau bisa gue bilang dia terbatas ya. Sudut-sudut nggak 360 derajat, ada yang 180 derajat doang, nggak bisa 360, ada yang bisa juga 360. Nah ini bentuknya ya kalau yang belum tahu ya. Ini setahu gue kalau yang kayak gini, ini nih bisa gerak 360 derajat. Jadi bentuknya kayak gini, ini di dalam case-nya nih ada motor DC-nya dia. Nah ini bagian-bagiannya nih.
Itu bisa dilihat tuh. Ada potentiometernya yang di abu-abunya. Terus arm ini tuh buat di apa ya? Hubungin misalkan kayak ke kalau gua kemarin tuh project gua kan robot tangan ya. Robot tangan itu nanti kayak ada frame-nya tuh. Frame yang buat gerakin tangannya itu harus disangkutin ke servo dia nih, ke arm-nya nih. Biar si frame-nya tuh bisa gerak sesuai dengan yang kita program. Gear ratio ya gear rasionya nih ya kayak yang biasa kalian temui gear-gear biasa aja. Ini buat gerakin nih dihubungin dari motor DC ujungnya kayak ada gearnya gitu, nanti dihubungin sampai biar bisa si armnya ini gerak. Nih motor servonya tuh. Terus untuk controller ini controller servo biar apa ya? Dia yang kayak yang ngekontrol si servo ini sesuai sudut-sudutnya gitu loh. Nah, ini nih yang gue bilang tadi. Motor servo standar sama continuous. Standar ini tuh servonya tuh cuman yang gue bilang tadi 180 derajat doang geraknya. Ini tuh bisa searah maupun berlawanan. Ingat ya, ini geraknya 180 derajat doang. Jadi kalau lo mau buat 360 ya dia nggak bakal bisa. Terus yang continuous ini dia tuh dapat berputar 360 derajat. Nah, sama kayak ini bisa searah, bisa berlawanan. Kalau ini misalkan lu mau pakai projectnya itu lu pikir dulu buat di project butuhnya 180 derajat apa 360. Yang mentang-mentang servo antar tergantung gua programnya gimana, servonya gue gerakin bisa nggak bisa. Nggak bisa, itu tuh ada khususnya sendiri dia yang 360 sama 180 derajat. Jadi sebelum pakai servo tuh sebaiknya dilihat-lihat dulu spesifikasinya atau deskripsinya gimana. Nah, keunggulan sama kelemahan si servo. Servo keunggulannya nih, dia tuh nggak bergetar dan beresonansi saat beroperasi. Jadi pas dia lagi gerak gitu tuh, biasanya kan ada kayak suka getar gitu ya, karena keberatan atau gimana. Getar saat operasi. Nah, kalau keunggulannya si servo ini, insya Allah nggak, kecuali emang kalian pas di projectnya bautnya ada yang kurang kenceng. Itu bisa ngebuat dia getar atau resonan, jadi kacau nanti servonya. Nah, terus kedua ini ada daya yang dihasilkan oleh servo itu sebanding dengan ukuran dan berat motor. Dayanya itu gede juga dia. Terus yang ketiga ini penggunaan arus listrik pada motor servo sebanding dengan beban yang diberikan. Nah, kelemahannya nih, harga dari motor servo relatif lebih mahal daripada motor DC lainnya. Jelas, soalnya si motor servo aja dia tuh terdiri dari beberapa bagian kan. Terdiri dari si motor DC-nya sama controller servo tadi ada modulnya tuh kan. Sama potentiometer. Dan dia juga udah kayak bisa diprogram khusus gitu. Biar sudutnya gerak cuman bisa 180, 360. Jelas lebih mahal dibanding DC yang cuman murni gulungan medan itu doang. Terus bentuknya tuh lebih besar karena satu paket. Tadi yang bisa dilihat ya tadi kotak gitu ya. Satu paket maksudnya ya di paket itu ada motor DC, ada potentiometer, ada gear ratio, sama ada controller servonya. Makanya itu yang bikin dia jadi lebih mahal ya daripada motor DC biasa. Terus bentuknya juga lebih besar. Mau nambahin apa bang? Bang? Nah. Nambahin nggak? Mau lanjut. Ini kalau nggak salah habis itu Tinkercad nih. Oh enggak. Nah, implementasi motor servo. Nah, ini ada 4 deh. Nggak 4 sih, bisa lebih. Yang pertama tuh ada industri. Yang kedua mainan radio kontrol. Nah, radio kontrol ini nih, biasanya tuh yang gue lihat pernah bongkar itu ada di mainan mobil kalau nggak salah. Mobil remote control itu pakai servo. Mobil remote control yang di ban depan. Iya, dia pakai servo. Terus pesawat kalau nggak salah juga ya bang ya? Pesawat kalau nggak salah tuh iya deh.
Gue pernah lihat itu buat gerakin sayapnya atau apa gitu. Terus yang robot, nah ini robotnya maksudnya misalkan kalau yang gua kemarin ya itu robot tangan, robot lengan. Jadi tangan robot tangannya ini digerakin pakai servo. Ada 3 servo kalau nggak salah buat gerakin si tangan robotnya ini. Jadi 4. 4 ya, ada 4 ada 4 servo yang ngegerakin si robot tangan ini. Terus pesawat, nah ini yang gue bilang tadi, ini pesawat kalau nggak salah tuh digerakin sayapnya kalau nggak salah deh. Lanjut lagi, next. Nah ini nih maksud gue nih, RC Plane Servo. Ini buat yang pesawat ya, remote control pesawat. Ini bisa lo lihat itu ada servo-servonya, terus yang dinamo yang kiri atas itu tuh buat baling-balingnya. Kalau di drone itu baling-baling, 4 baling-baling itu digerakin pakai dia nih. Karena RPM-nya tinggi banget kan. Terus yang servo ini gua waktu itu pernah baca kalau nggak salah dia gerakin bener-bener sayapnya. Nah lanjut lagi, nah ini contoh rangkaian yang ininya ya, utamanya ya, yang aslinya. Udah ya, ini mah gampang lah. Nah ini Tinkercad-nya. Sebenarnya sini nih gue mau ngasih tugas gitu untuk minggu depan. Jadi kalian nih nanti gue kasih PPT-nya ngebuat Tinkercad buat servo pakai Arduino juga kayak gini. Gak meski kayak gini, cuman ya implementasiin aja ke Arduino. Gak meski persis kayak gini lah. Bang, lu mau nambahin apa bang? Ini gue langsung jelasin ntar aja. Jelasin apa? Oh yang itu tadi ya? Nah ini gue mau nambahin dikit lagi nih. Yang perbedaan antara motor servo ya sama motor stepper. Itu tuh kalau kontrol akurasinya nih, di kontrol akurasi si motor, siapa namanya, motor stepper itu dia tuh lebih tinggi akurasinya gitu loh dibandingkan motor servo ya. Kalau motor servo kan dia ngambil blok di encoder sendiri gitu. Terus juga kemampuan overload. Kemampuan overload dari motor stepper dan motor servo. Dia tuh motor melangkah nggak memiliki kemampuan overload. Nah, kalau motor stepper ini pas ngelangkah nggak memiliki kayak kemampuan overload gitu. Tapi kalau servo dia tuh punya kemampuan overload yang kuat. Oke, udah, terus apa lagi? Udah. Coba melanjutkan Tinkercad bang. Di screen lu ya. Udah jalan belum, Jar? Udah. Buka WA. Ngapain? Ya, di sini udah gue rangkai ya. Ini gue mau lanjutin Fajar tadi. Nah, di sini ada motor servo. Motor servo ini jangan nirauin yang ini dulu ya. Motor servo ini ada 3 pin ini. Pinnya ada oranye, merah, sama coklat. Biasanya kalau yang merah itu kan positif, yang warna gelap itu negatif. Nah, jadi yang merah ini positifnya, yang coklat ini negatifnya, terus yang oranye ini pinnya. Langsung ke pemrogramannya. Nah, dari include servo ini tuh library-nya. Jadi ini tuh harus dimasukin dulu kalau mau ngeprogram motor servo.
Nah, di line 2 ini ada servo, terus namanya servo 1. Servo ini emang, jadi artinya itu si servo ini, satu servo itu dinamakannya itu servo 1. Ini yang bakal dipanggil di programnya nanti. Nah, di line 3 ini mengindikasikan kalau nilai pos awal itu 0. Nah, di setup ini, di servo 1 ini, nama dari yang kita namain servonya itu. Nah, di sini kenapa gue kasih 8? Karena si pin dari yang oranye ini gue taruh di 8, pin 8. Gitu. Nah, untuk pemrogramannya, ketika apa? Untuk posisi awalnya itu 0, sampai ini dia increment sampai ketika kurang dari sampai dengan 180. Nah, baru ini dia bergerak terus selama dengan delay-nya itu 15 millisecond. Jadi dia tuh nambah 1 derajat tiap 15 millisecond. Nah, ketika udah nyampe nilai pos ini udah nyampe 180, dia menjalankan yang ini. Dia decrement sampai ke posisi 0. Sama, jadi jatuhnya dia bakalan dari 0 ke 180, dari 180 balik lagi ke 0. Ini pemrograman sederhananya sih. Ini coba gue jalanin ya. Ya, jadi cuma gitu doang. Ini sederhananya. Kalian di sini bakalan ketemu materi ini tuh kalau nggak salah ada beberapa pertemuan ke depan. Jadi ini cuma dasarnya doang. Nah, ini kan untuk yang pemrograman pakai auto gitu ya. Tapi ada juga yang pemrogramannya itu codingannya itu kita menentukan sendiri mau di derajat berapa. Coba dong. Ini satuannya millisecond ya. Salah B. Gue lupa ngasih. Tuh, jadi di sini gue kasih delay-nya itu setiap satu gerakan dari 0 ke 30 itu 1 detik, 1 detik, 1 detik. Gitu. Pemrograman ini tergantung kebutuhan dari apa project yang dibuat sih. Mau pakai codingan yang tadi atau yang ini. Tergantung kebutuhannya. Kalau tadi kan pakai auto gitu. Kalau ini kita set sendiri mau derajat ke berapa. Gitu geraknya. Terus ini kalau untuk ini buat beberapa servo kabelnya nggak usah dibikin ya. Dia itu kalau mau bergerak barengan ya dia disatuin aja nih, tapi di delay-nya disatuin juga untuk semua ini dia satu delay. Nanti servo ini bakal bergerak berbarengan gitu. Ininya sama aja nih. Ini penamaannya. Ini pinnya. Ini derajatnya.
Gitu. Itu sih simpel ya, sederhananya ya. Nah, kalau untuk si motor DC ini kan dia nggak punya apa kayak kutub sama positif sama negatifnya itu kan nggak ditentuin ya, maksudnya belum tahu. Nah, dia tuh di sini terminal kan namanya. Dia perputarannya itu searah atau berlawanan tergantung dari si supply-nya. Dia diberikannya di mana. Kalau di sini kan di sininya positif, ini negatif. Dia bergerak kemana? Nah, misalnya, nih dia bergerak ke kanan ya. Tapi kalau positifnya dibalik ini, dia bergeraknya ke kiri, berlawanan apa jarum jam. Gitu sih. Itu dasar penggunaannya, dasar banget. Nah, dia itu digunain menggunakan untuk membuat project itu menggunakan beberapa servo. Ada yang mungkin kayak robot Fajar itu yang robot tangan itu ada 4 servo. Dia itu harus sinergisin antara servo satu dengan servo yang lainnya. Ada juga tuh yang robot yang pernah gue bawa pas temu Sapa, namanya Exapo tuh. Nah, itu dia pakai 12 motor servo. Kalau yang datang temu Sapa tahu. Ada video dulu ya. Ini robotnya. Gitu, simple. Jadi dia nge-sinergisin itu di situ robot itu pakai 12 motor servo. Itu sih ada lagi ngejar? Udah sih bang. Oh ini sama gue ralat nih tadi. Apa? Tadi kan gue bilang motor stepper itu ngasih torsinya paling gede dibandingkan yang lainnya. Tenaganya paling gede. Gue baru dapat baca ini ternyata servo itu bisa beri tenaga lebih besar daripada stepper. Servo juga bisa lebih gede dia ngasih torsinya daripada stepper. Tapi sirkuit penggeraknya tuh apa ya, lebih kompleks gitu loh. Dia tuh jadi butuh, kalau lu tahu namanya, dia butuh gearbox. Oh, gue mau nambahin lagi. Dia butuh gearbox untuk kecepatan lebih rendah biar bisa tenaga lebih besar gitu. Udah jar. Ada. Gue mau nambahin lagi. Di sini kan dia si motor DC-nya ini nggak di program ya. Dia cuma dialirin arus positif negatifnya. Dia berputar ke arah mana atau berlawanan. Nah, untuk di Arduino sendiri, dia ini motor DC ini bisa diprogram namanya motor driver. Motor drivernya nih. Kalau ini yang jenis L293D ya. Nah, kalau untuk ini sendiri gue belum pernah megang, tapi gue pernah megang motor driver yang L298N. Ini bentuknya kayak gini. Nih, dia buat bagaimana si motor DC itu bergerak sesuai program dia, kayak mau maju mau mundur, jadi dia kan ngalirin arusnya tetap nih positif di mana negatif di mana. Nah, kita mainin pemrogramannya di sini. Nah, untuk daya ini sendiri tuh gede, nggak cukup supply dari si Arduino, makanya dia butuh supply tambahan dari baterai luar gitu. Gitu. Ini dia gunanya buat kayak di mobil remote nih, misalnya mau maju mau mundur, kan nggak mungkin kita ganti-ganti kabelnya mau maju mundur kan. Nah, dia pemrograman pakai motor driver jenis apa banyak. Kalau yang di robotik sih adanya ini, gue pernah megang ini. Ini juga pernah jadi proyeknya tahun kemarin, ada nih bikin mobil remote gitu. Ada lagi Jar? Udah sih. Bang Gusti mau nambahin nggak bang? Bang Alip? Nambahin dong. Yuk. Bang.
Taruh. Hen, coba tunjukin yang banyak servo tadi lah. Lu nanya apa nambah ini? Tunjukin. Gue gede kalau lu nanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di situ kan ada 12 servo langsung ke Arduino kan. Yeps. Nah, sebenarnya Nah, pada praktiknya servo itu setiap dia bergerak, dia ngalirin arus balik. Jadi dia butuh arus, tapi dia malah ngasilin arus lagi. Nah, itu bahaya. Jadi karena ini kan langsung nih dari Arduino ke servo ke Arduino. Nah, ini dia sebenarnya si Arduino ini terima arus balik dari si servo. Makanya ada namanya servo controller. Bukan yang di dalam servonya, tapi produk eksternal, modul sendiri. Modul. Bentar. Yep. Nah, ini namanya servo controller. Jadi dia pakai modul terpisah lagi. Cara makainya gimana? Nah, cara makainya begini. Jadi ini kan si servo controller nih. Jadi ini ada, Nah, jadi kan dari modul ini, si kotak biru ini yang kehubung ke Arduino kita. Nah, terus dari sini, inilah yang langsung connect ke servo. Nah, ini contohnya nih yang kaki 4 yang kayak punya si Hendy tadi. Tapi bedanya nih cuma 2 servo. Setiap kakinya itu 2 degree of freedom, 2 DOF. Jadi namanya 2 servo. Jadi ini kan biasanya ada sekian channel. Nah, di sini modul ini mampu sampai 16 channel. Nah, setiap channelnya itu ada positif, negatif, sama sinyal. Nah, jadi kita karena harus pakai power yang beda, bukan gitu. Jadi, nah ini sebenarnya seharusnya ini pakai servonya tuh kayak begini. Ada voltage regulator, ada kapasitor, sama ada elko. Kenapa? Biar dia untuk menghandle arus balik dari sini. Jadi sebenarnya kalau misal kita beli servo yang murah 15 ribuan, itu kita colok plus minusnya ke LED, itu kita gerakin sendiri kakinya tuh si armnya, si arm ini secara manual, si LED-nya itu bakal nyala. Nah itu artinya apa? Dia ngasilin arus balik. Jadi bahaya untuk si ini nih, si otaknya bakal konslet dia. Makanya dia di sirkuit Oyo ini, jadi dia nih wiring yang benar. Jadi pengkabelan yang benar gimana biar nggak rusak. Tapi di sini nggak bisa simulasi, dia cuma pengkabelannya yang bagus gimana. Nah, jadi ini misalnya kan satu nih, beda. 1, 2, biarin. Nah, ini sebenarnya cuma bisa terbatas dia. Nah, dia butuh sepasang lagi. Jadi sepasang ini maksimal 3. Jadi ini masalah teknis kelistrikannya sih soal penting nih, bahaya. Terlepas dari codingan. Jadi kita butuh ini. Nah, kalau kita nggak mau susah-susah ini, kita pakai mana-mana. Kita pakai ini. Pakai servo controller namanya. Harganya kira-kira sekitar mana yang murah? Nah, sekitar ini nih, yang PCA 9685. Nih, yang 16 channel, murah sekitar 40-an ribu. Nah, yang ini nih, PCA 9685. Gitu. Jadi dia selain Nah, ini contohnya nih. Ini kan ada Arduino Uno. Nah, ini servo controller-nya. Lihat kan ini kabel 3 pasang nih, ada merah, kuning, sama coklat. Nah, dia di sini. Nah, ini dikendalin oleh si Arduino ini. Nah, ini baterainya, ini baterai untuk servo. Terus ini baterai juga nih kayaknya. Nah, baterai ini untuk Arduino Uno. Jadi dia dua power yang berbeda. Jadi ya cuman masalah di kelistrikannya doang sih. Penting banget. Apalagi yang tadi yang 12 servo langsung itu juga cukup bahaya itu sebenarnya. Ntar setiap dia bergerak nih servo-servonya,
bakal ngasilin balik ke dia. Harusnya enggak. Jadi di si Arduino ini cuman ngasih sinyal doang, nggak nerima apa-apa, nggak nerima arus apa-apa gitu. Jadi situ sih teknisnya. Ini contohnya di Hexapod. Jadi di kaki 6 itu, robot kaki 6, dia itu kan butuh banyak servo tuh. Di bagusnya itu dia pakai servo controller biar dia nggak keganggu si Arduino-nya atau si otaknya gitu. Kak Lip, boleh ditanya? Wah. Kan itu dia bakalan balikin arusnya kan bukan lewat pin ya, tapi lewat plus minus itu. Lewat pin sih kayaknya. Enggak. Kalau lu kan tadi yang kalau ketaruh LED di plus minusnya dia bakal nyala kan? Bagaimana kalau kita Iya di plus minus. Terus? Gimana kalau kita ngasih supply-nya itu bukan dari si Arduino, tapi supply-nya dari luar? Kan berarti dia nggak bakal balik ke Arduino. Enggak, tetap. Jadi gue pernah nyoba Arduino, cuman ngasih pin sinyal, ya kan? Si servo plus minusnya beda dari Arduino. Ya, dari supply yang lain. Nah, itu nggak bisa, servonya nggak bisa jalan. Jadi ada harus satu kabel yang terhubung antara power supply modul yang kita kendaliin sama si Arduino. Jadi misalnya bisa kok. Masa? BTW robot gua itu supply-nya dari luar, plus minusnya dari luar, tapi si Arduino itu cuma pin doang. Lu bisa lihat. Bener. Iya, bisa lihat. Nih. Masa? Beneran lu nih. Enggaknya harus satu anjir. Yang negatifnya. Di sini ada apa? Ada papan apa namanya? Papan yang berlubang apa namanya? PCB. Nah, di plus minus ini gue kebaterin semua. Nah, pin di Arduino tuh di sini doang. Ini pin semua. Pin ini ke servonya masing-masing. Nah, ini plus minus ada di PCB-nya ini. Nah, ini plus minus ini cuma nyambung ke baterai. Baterai ada di bawah sini. Gitu. Gue pernah nyoba. Malah udah jadi malah. Masa? Gitu. Kelihatan gak sih ini share screen gue? Agak. Goblok. Gak anjir bang, lu ngomong gak ada gambar. Bentar lu ya, gue kasih ya. Gue lupa aja share screen. Gue belum share screen. Di layar gue belum? Udah. Di sini ada PCB nih. Nah, di sini tuh plus minus nih. Nah, di sini cuma pinnya doang nih Arduino. Ini yang dialirin ke tiap masing-masing pinnya pinnya si servo. Nah, ini plus minus dari PCB ini cuman ke baterai bawah doang. Nggak ada nyambung ke GND 5 voltnya si Arduino. Arduino itu dapat powernya dari kabel USB doang. Dari sini, dari USB dan dari komputer ini. Nah, kalau yang si servo semua dayanya dari si baterai bawah, ada di bawah sini. Gitu. Kalau begini apa dia mengartikan kalau dia nggak bakal ngirim balik arus ke Arduino kan? Nggak tahu juga sih gua. Jadi gitu. Jadi plus minus si servo itu gua kasih dari supply bawah ini. Nah, si Arduino ini cuma pin doang. Pin ke servo sama supply dari laptop ini. Ini ke laptop kabelnya. Gitu. Ini ada baterai di bawah. Bentar. Bentar. Yang lain nggak ada yang mau nanya nih. Yep. Praktek lah. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Siap ya. Oke, jadi ini Hexapod yang udah kita punya. Kaki 6. Ada 3 degree of freedom. 1. Mana sih tangan gua? Ini 1. 2 servo. Terus yang 3 itu di sini.
Jadi ini satu kaki tuh ada tiga servo. Nah, servo ini dari mana? Dari baterai terpisah. Nah, ini UB. Kelihatan nggak deh? Kebalik ya? Nah, ini UB Enggak. tulisannya. UBC. Jadi dia nurunin tegangan dari mana nih? Input 6 volt 12,6. Nggak kelihatan ya? Ya, pokoknya ini sampai dari 3S dah. 3S 3 kali 3,7. Nah, jadi dia output inputnya 12 volt, outputnya dia 5 volt. Nah, outputnya dia kemana? Ke servo, masing-masing servo. Ke sini. Ke semuanya dah. Mau kaki servo. Nah, nih. Coba perhatiin baik-baik ya. Tuh. Lihat kan? Ya kan, nyala artinya apa? Jadi si servo-servo ini ngasilin arus balik. Ini prakteknya kan. Nah, tapi di sini di robot ini masih belum pakai servo controller yang tadi yang 40.000 itu, masih belum pakai. Nah, ini makanya bahaya, disaranin disuruh pakai servo controller. Kelihatan kan ini LED merah nyala? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini namanya arus balik. Jadi ini di internet ini nggak ada info kayak gini. Jadi dikasih tahu baru sama dosen teknik mantan anggota robotik juga. Pak Sigit namanya. Jadi dia itu pernah mainan di KSM Robotika waktu udah lama banget dah. Waktu zamannya ngelawan nama ITS. Nah, dikasih tahu nih. Jadi ini harus pakai servo controller. Kalau nggak arus baliknya dia ini ke Arduino lagi. Tuh. Nah, itu salah satu alasannya kenapa perlu 40.000 ini. Untuk yang servo banyak. Oh ya, bukan cuma itu, nih servonya juga harganya bukan yang 30.000, 20.000, nih harganya setengah juta ini satu servonya. Gitu. Setengah juta dikali 18 dah. Yang jadi pertanyaanku tadi, kalau kita supply dari eksternal tuh perlu pakai controller juga nggak? Servo controller? Perlu. Arduino. Kalau enggak ini di Circuito.io ini kenapa butuh elko, butuh voltage regulator, butuh kapasitor. Kalau elektronnya harusnya detailnya begitu sih. Emang kita juga bukan cuma seharusnya bukan ngoding doang, kita harus paham modul-modulnya gitu. Ini praktek nyatanya nih, ini alat beneran nih, bukan searching di Google lagi. Nah gitu. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Siapa sih? Pi mau nanya gak, Pi? Nah, tambahan lagi nih. Tadi kan disebutin sama Hendy L298N motor driver. Nah, ini yang merah ini. Nah, ini dia butuh sebenarnya ini pengkabelan otomatisnya jelek nih, nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kita butuh cuman 1 2 3 ini 12 volt 5 volt GMD. Nah, jadi sebenarnya ini dia bisa ngatur kecepatan juga. Pakai PWM tadi yang disebutin sama si Fajar sebelumnya. Cara ngatur PWM di mana? Dia diatur dari sini nih. Enable. Pin enable A sama enable B. Jadi di sini kan seharusnya ada jumper nih. Ada short circuit jumper. Nah, kalau ini nggak dipakein short circuit, jadi kita ngatur manual kecepatannya. Nah, ini apa nih? Oh, ini plus minusnya, plus minus gitu. Jadi sepasang. Nah, ini outputnya. Output dihubungin ke motor DC gitu. Nah, ini input 12 volt. Seharusnya ini dari tegangan luar. Nah, di sini lihat lagi, di sini kan ada ini sebenarnya ini short circuit jumper. Jadi kayak short circuit lah. Jadi ini ada dua pin terpisah nih. Untuk kalau misalnya nih di luar 12 volt di atas 12 volt, jadi harus dipakai ini nih. Jadi dia kapasitas inputnya ini sampai 35 volt ya. Dari 5 volt sampai 35 volt. Nah, kalau misalnya di atas 12 volt kita harus cabut ini. Terus ini dimasukin 12 volt positif, ini negatif. Gitu.
Supply eksternal. Nah, jadi beda antara supply dia sama supply dia. Untuk apa dia dipakai supply eksternal? Karena ini biar kalau misal kita butuh kecepatan yang lebih atau tenaga yang lebih, dia nggak nariknya dari sini, tapi dari baterai eksternal itu. Gitu. Sebenarnya gampang ini. Nah, coba dong bikin yang ini nih, ngendalin servo pakai potensio. Kan kita udah belajar potensio tuh untuk ngatur Apa nih maksud lu resistansi. tugasnya? Apa gimana? Itu minggu depan. Oh, tahu lu. Itu minggu depan bang, sabar. Dipraktekin apa tugasnya? Nggak tahu. Eh, Serap aja. buat praktek ya, Ya udah, so kalau yang tugas minggu depan masih gampang. oke. Jadi itu aja. Pokoknya sih hati-hati nih, mainan nama barang elektronika. Yang lain mau nanya nggak? Tanya-tanya. Sasa mau nanya ke Sasa. Dan ya kalau nggak ada yang mau nanya lagi, tadi gue dititipin sama Bang Satria katanya, untuk minggu depan lu ada tugas. Kalian ada tugas, itu buat aja rangkaian Tinkercad yang ada di PPT tadi, nanti gue kasih PPT-nya. Buat kayak gitu aja. Nah, Kayak ini gitu dulu ya. Tape room-nya Alif anjir. Gak kuat laptop gua. Ah, Tape room lu udah berapa itu? Masya Allah. Mentang-mentang ramai gede sama buat. Review Pamer, singkat pamer. dong bang dari awal. Waduh, review singkat. Bang En, bantuin bang. Ah, apaan? Review singkat dari awal. Review. Review singkat. Ya, Jar, terusin. Ya, bang. Pakai PPT gak tuh? Ya, dijelasin lagi aja. Jelasin aja. Gimana ya? Gimana ya bahasa enaknya? Ayo, time is waktu. Review singkatnya ini gimana ya gue nyimpulinnya ya? Buka screen lu lagi aja, Jar. Servo ada berapa? Motor DC. Mana sih tadi yang gue itu ya? Nih untuk iya gue share screen dulu ya. Ini yang baru yang agak telat masuk tadi. Ini gue singkat aja dulu ya. Pokoknya motor di situ dia tuh ada dua jenisnya. Ada yang terpisah, ada yang sendiri. Sumber daya sendiri dia punya 3 tipe. Ada Shun, seri, sama gabungan nih yang seperti yang lo lihat di PPT. Shun itu maksudnya adalah dia gulungan medannya tuh paralel kalau nggak salah. Iya paralel. Terus yang kedua ya kayak namanya seri. Ya dia seri. Terus yang ketiga gabungan. Nah ini gabungan antara si paralel dan seri. Antara Shun dan seri. Aduh. Nah untuk lo kalau yang baru masuk nih ya, kalau nggak tahu gambarnya motor DC kayak gini dan kayak kalau nggak asing itu bentuknya kayak dinamo Tamiya. Yang mungkin yang bisa kegambar sama lu itu dinamo Tamiya. Nah
kalau motor stepper ini kayak gini, itu biasanya torsinya, kecepatannya itu lebih rendah, torsinya maksimum, terus apa ya, dia lebih kuat gitu loh. Tapi si servo ini, berdasarkan tadi gue baca, servo itu bisa ngelebihin si stepper, asalkan dia punya rangkaian yang lebih kompleks lagi, terus si servo ini bagus, biar torsinya bisa gede dari stepper dan kecepatannya tuh lebih rendah. Kenapa sih torsi maksimum kecepatan rendah? Biasanya ini loh, ya kayak yang gue kasih contoh tadi tuh ya, motor tertinggi pakai motor stepper. Kalau lo pernah lihat printer 3D, dia kan pelan tuh ya, nggak cepet kan ngeprintnya, pelan karena dia tuh presisinya tuh tinggi, makanya pelan-pelan dia pakai motor stepper, torsinya maksimum, nggak geter, terus presisinya lebih tinggi, makanya hasil printer 3D itu rapi, selalu rapi. Itu ya. Terus yang servo nih, kalau yang baru join, mana itu dia? Bentar. Ini yang servo yang baru join itu, nih lu lihat bentuknya kayak gini. Nah itu nih, kalau yang tadi kita praktikin kan itu kebanyakan tadi yang geraknya 180 derajat ya. Yang kayak gini bisa 360. Terus kalau lo bingung kayak apa yang tadi diomongin tuh bagiannya gimana, armnya mana, ada potentiometer itu di sini, lo bisa ngeliat tuh bagian motor servo itu udah ada tandanya. Nah ini jenisnya nih kedua, ada 2 jenis motor servo, standar sama continuous. Bedanya cuma di perputaran derajatnya 180 sama 360. Nah itu aja sih. Ini tugasnya yang ini ya, nanti PPT gue kasih. Gampang mah, merem juga selesai. Dan kata Bang Satria sih minggu depan dipresentasiin. Iya lu siap-siap aja. Udah itu aja. Yang mau nanya gak? Itu ya lihat di Google Meet tuh, Google Meet di chat kalau mau lihat bahan-bahan yang dikasih sama mentor. Karena udah jam segini, kalau nggak ada yang mau nanya, ada lagi nggak? Oh ntar FYI aja. Ya ini jangan lupa ya lihat Google Meet chatnya, itu juga penting tuh kalau buat project. Jadi ya udah itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau nanya malu-malu gitu bisa PC aja ke Bang Hendy. Biar rame PC-nya. Udah rame banget, sorry ya. Udah itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Bang, ini recordnya gue kasih ke siapa, Bang? Bang Gusti. Oh, ke Bang Gusti. Enggak. Taruh di Itu bos. Ini dia manggil. di grup pengurus saya. Matiin.